Selamat datang di Twinlet Ignition Module Channel. Hari ini agak mendung, tapi kita akan bagi tips buat teman-teman semua ya yang punya mobil sudah injeksi dan coilnya ada banyak multi coil ya. Ini namanya teknologinya namanya COP atau coil on plug, seperti di Toyota Avanza ya. Ini coilnya ada 4, seperti di Innova juga sama, Honda juga sama, Honda Jazz, Rio sama semua. Jadi teknologi terkini adalah coil on plug. Nah sekarang bagaimana kita tes coilnya mati atau enggak. Jadi kita hanya butuh alat sebenarnya yang sederhana, yaitu test pen DC ya, test pennya DC, test pen DC atau test light bisa ya. Jadi hanya butuh 2 alat ini. Nanti kita akan kasih tutorialnya bagaimana caranya. Jadi kadang ke bengkel divonis gara-gara mesinnya nggak rata, divonisnya koilnya. Padahal teman-teman tahu ya koil harganya berapa. Jadi kan sangat-sangat merugikan kalau ternyata bukan koilnya yang mati, tapi lainnya. Nah teman-teman harus bisa tes sendiri. Di rumah kita bisa tes sendiri. Caranya gimana? Nanti akan saya kasih gambaran ya. Oke, ikuti terus videonya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi koilnya seperti ini. Ini bisa berlaku bagi semua mobil injeksi yang sudah direct ignition, dan ciri khasnya seperti ini koilnya. Juga dia teknologi ini yang tadi saya sudah sebutkan, teknologinya COP atau coil on plug ya. Biasa didapati di mobil-mobil yang teknologi terkini sudah disematkan seperti ini. Coilnya seperti ini. Ada di Toyota Innova, Avanza, Honda Brio, Mobilio, semua sudah menggunakan coil semacam ini. Dan masih banyak lagi ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan teknologinya. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana cara ngetes coil yang seperti ini. Nah kalau didapati mobil itu pincang, biasanya bengkel dengan mudahnya bilang coilnya yang mati. Nah apakah demikian? Nah, kita harus tahu dulu caranya tes. Jangan sampai tahu-tahu kita sudah disuruh beli baru, kan jadinya rugi. Makanya kita harus tahu caranya. Nah caranya bagaimana? Hari ini saya akan bagikan buat teman-teman sekalian. Jadi ini contoh coil Toyota ya. Ini coil Toyota. Biasanya coil itu ada di soketnya sini ada pinnya. Nah teman-teman bisa lihat ya pinnya. Ada yang jumlahnya 3. Kita akan lihat jumlahnya ada 3, ada 4. Kalau ini jumlahnya ada 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4. Nah kalau yang jumlahnya 4 berarti ada fungsinya semua ini ya. Jadi ini untuk negatif, yang ujung sama ujung itu berarti untuk negatif dan positif. Kalau negatif biasa di sebelah kiri, kalau positif biasa di sebelah kanan. Teman-teman bisa tes itu pada waktu mencabut soketnya. Cabut soketnya yang ada di mobil lalu dites. Di sana yang sebelah mana yang positif. Nah pasti seberangnya negatif. Oke. Lalu ada sisa 2. Yang satu ECU mengirim sinyal ke sini ya, sebagai triggernya. Dari ECU input ke coil pakai yang nomor 2 dari atas ya. Kalau ini kita bikin ini 1, 2, 3, 4, maka 2 dari atas ini dia triggernya, inputnya, lalu outputnya ini. Output dari coil ya, coil on plug ini sudah menggunakan sistem yang lebih maju. Jadi outputnya akan dikirim kembali ke ECU sebesar 1 volt. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan output, tidak ada 1 volt, berarti harusnya check engine nyala ya. Lalu terbaca kode di sana ada misfire atau coilnya mati atau ignition. Ya terbacanya di sana seperti itu. Ya, jadi kalau yang Honda biasanya 3 ya, ada yang 3. Kalau 3 bagaimana? 3 ya cuma
positif, negatif, dan yang satunya hanya input dari ECU aja, tegangan ECU. Nah, kita akan tes apakah ini nyala. Nah, cara tesnya sangat gampang sekali. Jadi hanya dibutuhkan alat yang namanya test pen seperti ini. Ini test pen DC ya, bukan untuk test pen listrik ya, tapi ini test pen DC atau test light. Teman-teman bisa beli. Biasanya kalau beli dikasih tahu voltasenya ini. Tegangannya saya beli merek ini. Tegangannya 6 sampai 24 volt. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk ngetes. Jadi sangat merugikan kalau kita nggak tes, tapi kita sudah beli koil. Bayangkan koil satu berapa harganya ya, kali 4 sudah kelihatan uangnya ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah busi bekas. Busi bekas teman-teman bisa pakai busi apa saja, sama aja. Kebetulan saya dapatnya busi yang sudah terpotong ya. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya. Yang pertama kita rangkai dulu businya ya. Businya kita pasang dulu sini. Nah, ini agak ketat ya, agak keras, memang seperti itu dirancangnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita akan masukkan kabel-kabel ke sana ya. Kita akan lihat yang sini plus, kemudian sana negatif. Nah, ini saya sudah siapkan jack alligatornya dari adaptor ya. Saya pakai adaptor, ini yang negatif ya. Nanti kita akan masukkan ke sana yang negatif. Teman-teman bisa lihat paling ujung sendiri ya, negatif. Saya masukkan. Oke. Nah, kelihatan ya, paling ujung sendiri negatif. Oke. Lalu yang segi positif saya masukkan, yang positif ya, listriknya ini 12 volt saya masukkan juga ke sana. Oke, jadi tersisa 2 ya, teman-teman bisa lihat. Jadi tersisa 2 ya. Nah, itu kelihatan ya, 2 ya, tersisa 2. Oke, nah kita sekarang siapkan test lightnya. Saya ganjel aja, saya ganjel pakai logam ya, atau oke, sekarang kita siapkan ininya. Sebentar, saya taruh di sini supaya dia nggak muter-muter ya. Nanti api, diharapkan api bisa keluar dan loncat ke logam yang ada di sekitar. Nah, sekarang kita pasang test pen digital, test pen DC-nya, bukan digital ya, maaf ya, test pen DC-nya. Nah, oke. Kalau kita sentuhkan ini, ujungnya ini kita kasih di plus. Oke. Ini alligatornya ini ya, dari sini. Set, ini larinya ke plus ya, ini listrik plus. Ada hubungannya sama ini. Jadi kalau kita sentuhkan ke sana, ke ini ya, teman-teman bisa lihat sebentar ya. Ya, gini. Jadi kalau kita sentuhkan ke sini, test pennya harus nyala karena ini negatif ya. Ini negatif, ini positif. Oke. Nyala. Oke, berarti dia sudah masuk listrik ya. Oke. Sekarang yang kita sentuh mananya? Yang kita sentuh adalah bagian titik untuk triggernya. Yang tadi yang teman-teman sudah saya jelaskan tadi, triggernya ya. Yang di sini, yang nomor 2. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Teman-teman bisa perhatikan, pelan-pelan saja. Jangan di skip. Kalau di skip nanti teman-teman nggak dapat manfaatnya. Oke, ini sudah saya dekatkan. Mudah-mudahan bisa melihat nanti loncatannya, karena kalau standar memang dia tidak begitu besar apinya. Oke, ini saya sentuhkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya apinya ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke, bisa terlihat ya. Cukup disentuhkan saja. Kalau keluar api begini berarti
koil teman-teman nggak ada masalah. Jadi jangan keburu diganti gitu, jangan keburu diganti, jadi sayang, kita bisa menghemat ratusan ribu gitu ya. Mudah-mudahan kalau seperti ini teman-teman bisa lihat apinya. Oke, ini saya ulang lagi ya, kita bisa lihat ya. Wah, kesetrum. Jadi lumayan strumnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat apinya ya. Ya, keluar api di sana. Nah, berarti kalau seperti itu tandanya koilnya nggak rusak. Jadi kalau koilnya nggak rusak, untuk apa diganti? Ya, mudah sekali bukan? Cara ngetesnya, tapi hati-hati ya, jangan menyentuh ini seperti saya tadi kesetrum ya. Jadi seperti itu ngetesnya. Jadi di 4 kutub ini kita kasih di sini. Ini positif paling ujung, kali ini negatif ya, negatif. Lalu di sana trigger, lalu di sebelahnya trigger ada sinyal untuk kembali ke ECU. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat ya dari tips ini, sederhana, murah meriah, tapi berguna. Jadi jangan keburu ganti koil, karena kita bisa menghemat pengeluaran ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan ya. Kalau untuk koil yang original sudah bisa terbayang harganya. Jadi yang perlu kita pahami adalah dalam coil on plug ini dia ada soketnya jumlahnya bisa 3 atau 4. Kalau yang 4 berarti satu sisi negatif, satu sisi positif, kemudian kedua ini in dan out. Input itu sinyal dari komputer, dari ECU, output sinyal kembali ke ECU. Kalau yang 3 berarti cuma positif, negatif, dan trigger atau sinyal dari komputer. Jadi kita manfaatkan triggernya untuk mengetes ini ya. Jadi saya ulang supaya teman-teman nggak bingung ya, saya ulang. Jadi perkabelannya saya ulang. Oke, yang hanya dibutuhkan adalah test light, lalu kita masukkan listrik. Ini lampunya mati, sorry. Kita masukkan ini ya, ujung sini min, ujung sana plus. Ini aligator yang min ya, min kita masukkan. Oke, bisa diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Harus saya putar supaya nggak terlalu ribet ini, karena posisinya sempit. Posisinya sempit, jadi harus, sebenarnya aligator yang kecil lebih gampang masuk. Nah, punya saya punyanya besar. Nah, ini yang min ya, yang min. Kemudian yang plus saya masukkan yang plus. Oke, ini yang plus saya masukkan ke sisi yang paling ujung pojok. Oke. Nah, pada waktu posisi kita masang gini aman teman-teman, nggak mungkin nyetrum ya, karena kita belum kasih trigger. Oke, lalu kita taruh di tempat yang aman. Teman-teman bisa lihat posisi kabelnya ya, posisi kabelnya bisa lihat. Oke, aman sudah. Nah, ini bentar ya, kita bisa lihat posisi kabelnya. Oke ya, seperti itu bisa dilihat. Oke, lalu kita kasih trigger di tengah. Ini kasih sini supaya teman-teman bisa lihat apinya loncatnya kemana. Nah, triggernya ini bagaimana caranya? Satu sisi yang belakang kita masukkan ke kabel yang positif. Bentar ya, ke listrik positif. Bentar, ini supaya nggak begitu ruwet.
kayak nasi ruwet. Oke, ini positif ya, yang merah ini positif. Kemudian kalau kita tempelin di sini berarti ini negatif, berarti dia bisa nyala. Oke, nyala ya. Oke, baru kita trigger. Sampai sini sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi ujungnya dikasih ke listrik plus, jadi ininya ke negatif, dia nyala. Oke, jadi dengan kata lain kita masukkan listrik ke sana di seri, jadi tidak genep 12 nilainya, harus lebih kecil dari 12, karena sebenarnya dari komputer atau dari ECU dia hanya kurang lebih 3-5 volt. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah tuh teman-teman sudah bisa dengar ya suaranya apinya ya kalau kita trigger. Nah apinya nggak besar, jadi karena ini belum pakai modul pengapian, jadi apinya masih standar ya, masih standar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apinya. Bentar ya, saya kasih jarak yang tipis supaya kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih, apinya loncat. Kelihatan ya. Apinya walaupun kecil tapi kelihatan ya. Ya. Kelihatan apinya ya. Oke. Semoga menjadi jelas ya teman-teman caranya untuk mengetes coil on plug. Coilnya punyanya Innova, coil punyanya Grand Max atau yang sejenisnya sama, Camry sama ya. Jadi sistemnya seperti itu. Kita bisa menghemat ratusan ribu rupiah bahkan jutaan kalau kita mengerti cara tesnya ini. Jadi jangan keburu-buru ganti. Jangan-jangan dia hanya bocor. Kalau bocor bisa teman-teman bisa ganti bootnya saja. Bootnya teman-teman bisa ganti. Biasa bocor terjadi pada Nissan Grand Livina, biasanya bocor. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bisa membantu ya tips ini. Dan jangan lupa kalau merasa bermanfaat, teman-teman juga bisa subscribe, like, and share. Dan kalau teman-teman yang sudah paham, oke, bisa bagikan juga ilmunya, jadi jangan disimpan ya. Terima kasih. Salam pramuka, di sini senang, di sana senang.